Pada saat ini, Kaisar Simei terkejut di dalam hatinya. Jalan surga sedang berjalan, hati Kaisar, intuisiku tidak akan pernah salah, aku harus menghentikannya. Mata Kaisar Simei tertuju. Ledakan. Kaisar Simei, yang masih bersaing dengan Qin Chen untuk mendapatkan ratusan kekuatan di luar sumber aslinya, tiba-tiba bergerak, karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar mendapat masalah jika dia masih dalam keadaan lemah, dan dia harus menghentikan terobosan Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati seseorang. Teriakan rendah bergema di seluruh dunia, seperti suara nyaring, langsung bergema di telinga semua orang. Ledakan. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini, saat Qin Chen memadatkan aturan ketertiban, Kaisar Simei langsung menyulut jiwanya. Jiwa Kaisar terbakar, dan kekuatan menakutkan yang cukup kuat untuk menekan segala sesuatu di dunia menyapu. Semua penguasa di area terlarang merasa seolah-olah sebuah gunung dihancurkan, sangat menekan jiwa mereka, dan masing-masing dari mereka akan muntah laut menggulung ombak yang dahsyat. Di bawah mata semua orang, cahaya ilahi 7 warna bermekaran di antara alis Kaisar Simei, berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan, seperti panah tajam, melesat menuju lautan jiwa Qin Chen. Tuan Mingzu, hati-hati. Wangu Mingzu dan yang lainnya tampak pucat, dan buru-buru mengubah warna mereka dan meraung keras, mengingatkan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna sama sekali, kekuatan jiwa begitu cepat, itu berisi napas jiwa asli Kaisar Simei, langsung menembus kehampaan tak berujung, dan ketika medan guntur gelap Qin Chen belum terbentuk, itu langsung tenggelam ke dalam jiwanya, tengah laut. Ledakan. Kehendak jiwa yang menakutkan tiba-tiba datang ke lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, lebih dari 100 kali lebih kuat dari serangan jiwa sebelumnya. Kekuatan jiwa ilahi ini mengandung kekuatan jiwa asli Kaisar Simei, tidak seperti sebelumnya, itu hanya dampak yang menawan, kekuatan tak terlihat dari jiwa ilahi Kaisar diam-diam menyelimuti seluruh lautan jiwa Qin Chen. Basahi benda secara diam-diam. Kaisar Simei sangat menyadari kengerian istana 10 kesengsaraan di lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, metode yang dia adopsi bukanlah menyerang dengan paksa, tetapi untuk berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terlihat, seperti angin musim semi dan hujan, membasahi benda-benda secara diam-diam, diam-diam. Tanpa aura ofensif, itu bergabung dengan laut jiwa Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati. Ini sama sekali bukan serangan jiwa biasa, tetapi proses asimilasi, seperti kota yang lembut, dikombinasikan dengan atribut menakutkan dan pervasif jiwa Kaisar, bahkan tanpa mengganggu aula 10 kesengsaraan, kekuatan jiwa Kaisar Simei memiliki telah sepenuhnya terintegrasi di lautan jiwa Qin Chen. Ledakan. Kedua kekuatan bergabung, dan nafas di lautan jiwa Qin Chen dengan cepat meluas dan menjadi lebih kuat. Jiwa Kaisar Simei memelihara dan memperkuat lautan jiwa Qin Chen, ini adalah semacam makanan, semacam peningkatan, dan semacam bantuan. Seberapa kuat jiwa Kaisar? Kata-kata tidak bisa menggambarkannya sama sekali. Jika jiwa transendensi puncak adalah sekelompok gundukan, maka jiwa Kaisar adalah gunung. Jika jiwa transendensi puncak adalah sungai, maka jiwa Kaisar adalah lautan luas. Tidak peduli seberapa kuat laut jiwa Qin Chen, ketika sinar kekuatan jiwa dari Kaisar Simei bergabung ke laut jiwa Qin Chen, laut jiwa Qin Chen sangat terpelihara dan membengkak seketika. Ledakan. Gelombang bergolak menggulung ombak. Lautan jiwa Qin Chen meluas dengan cepat, tapi itu sangat berbahaya. Membunuh. Di permukaan, metode Kaisar Simei ini adalah memperluas lautan jiwa Anda, tetapi sebenarnya itu adalah invasi. Setetes tinta yang dijatuhkan ke dalam seember air membantu Anda menjadi lebih baik, karena seember air dapat memurnikan tetesan tinta, dan pada akhirnya menjadi seember air. Tetapi jika seember tinta dituangkan ke dalam setetes air, ini sama sekali bukan perbaikan, melainkan asimilasi. Setelah peleburan, tidak akan ada setetes air seperti itu di dunia ini, hanya seember tinta. Saat ini, Kaisar Simei menggunakan metode ini. Bagaimana jiwa Kaisar Agung, lautan jiwa yang terpisah, dapat menampungnya. Hanya dalam sepersekian detik, lautan jiwa Qin Chen benar-benar tercemar oleh aura Kaisar Simei. Ledakan. Dalam kesadaran tanpa akhir, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tanah kelembutan. Dikelilingi oleh ruangan yang dilapisi kapas lembut, Qin Chen telanjang dan halus, dan di sekelilingnya,
Kaisar Simei muncul dalam berbagai postur dan bentuk. Kaisar besar Simei ini memiliki postur yang berbeda, ada yang menawan, ada yang sombong, ada yang murni, ada yang imut, semuanya mengenakan kain kasa seputih salju, dengan senyum di bibir, mereka berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Dan dalam proses berjalan, pakaian kasa di tubuhnya dilepas satu persatu, dan dia menjadi telanjang dalam sekejap, dan semua jenis tubuh putih dan anggun muncul di depan Qin Chen. Kota kecantikan. Setiap Kaisar Simei memiliki postur tubuh yang berbeda. Dengan terkekeh, dia berbaring di atas Qin Chen seperti gurita. Tubuh hangatnya dekat dengan Qin Chen, penuh elastisitas, yang membuat seluruh Qin Chen gemetar. Tuan Mingsu, aku ingin. Satu demi satu suara menawan datang, dan bibir merah Kaisar Simei dengan ekspresi berbeda mendekati Qin Chen, dan di wajah, leher, dan tubuh Qin Chen, mereka bertanya dan berciuman di mana-mana. Selain itu, tangan giok ramping yang lemah dan tanpa tulang juga mengulurkan tangan, mengembara dengan gila-gilaan di tubuh Qin Chen. Ledakan. Seluruh tubuh Qin Chen gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah lautan jiwa Qin Chen, yang sedang diserang oleh jiwa Kaisar Simei. Bagaimana orang normal bisa menyingkirkannya? Dunia luar. Di atas aula utama, Kaisar Simei melayang di sana, wajahnya memerah, napasnya sesak, merinding muncul di sekujur tubuhnya, tubuh ularnya yang panjang melayang, dan butiran keringat halus keluar dari tubuhnya. Dia sendiri jatuh ke dalam keadaan khusus tertentu. Karena, serangan pesona pertamanya pada Qin Chen hanya dapat dianggap sebagai ilusi. Dengan kekuatan Kaisar, dia menggunakan ilusi untuk mengembangkan berbagai ilusi. Dalam ilusi itu, dia adalah tubuh yang bertanggung jawab atas segalanya. Semuanya dibuat dan dikembangkan olehnya, itu tidak nyata, dia seperti dewa yang tinggi, menonton dengan mata dingin, tidak berpartisipasi di dalamnya, hanya menciptakan segala macam ilusi untuk menargetkan lawan. Tapi sekarang, hati fana adalah sumber jiwanya sendiri yang menginvasi alam semesta Qin Chen. Meskipun semuanya tidak nyata dari luar, itu sebenarnya adalah perpaduan dua jiwa, dan perasaan itu akan ditransmisikan dengan jelas ke tubuh utama, yang merupakan perwujudan sebenarnya dari tubuh utama. Dapat dikatakan bahwa indera dan jiwa Kaisar Simei sendiri dengan jelas mengalami segalanya dalam ilusi. Sialan, Kaisar Simei mendengus centil, menggigit bibirnya, matanya kabur. Jika dia tidak terjebak di sini selama bertahun-tahun, jiwanya rusak parah, dan kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Menyerang Qin Chen dengan jiwanya sendiri. Untuk mengalami adegan yang memalukan ini untuk dirinya sendiri, dan membuat tindakan yang membuatnya tak terkatakan ini. Jika itu adalah masa kejayaannya, serangan sederhana dari pikiran dan jiwanya akan cukup untuk dengan mudah menekan transenden puncak. Tapi sekarang, dalam ilusi, Kaisar Simei terus melakukan berbagai tindakan untuk merayu Qin Chen dan membuatnya tenggelam. Ledakan. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen ditangguhkan di sana, dengan guntur samar berkedip di sekujur tubuhnya, tetapi napas di tubuhnya perlahan melemah. Tidak bagus. Di kejauhan, Wangu Mingzu dan yang lainnya sangat cemas. Sekilas dia tahu bahwa Tuan Muda Chen telah jatuh ke dalam serangan jiwa Kaisar Simei. Kaisar Simei terkenal dengan pesonanya di zaman kuno, metode pesonanya sangat menakutkan, begitu dia menggunakannya, bahkan kaisar yang kuat pun harus waspada. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chen Shao, bagaimana dia bisa menghentikannya. Tetapi dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain berdoa dengan cemas agar Qin Chen tidak berada di bawah kendali. Di alam mimpi kelembutan, Qin Chen secara bertahap tenggelam. Tidak mau bangun. Segala sesuatu di luar terlalu melelahkan. Sepanjang jalan, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pertarungan yang tak terhitung jumlahnya sampai mati, seolah-olah tidak ada masa depan, siapa yang tidak ingin memiliki tempat yang lembut untuk berbaring, dan menjadi sangat cantik selama sisa hidupnya. Bisa bohong, siapa yang mau bekerja keras? Baju lengan merah menambah wangi sepanjang hari, sensual dan sensual bukan? Tuan Mingsu, ayo, biarkan para pelayan datang untuk melayani Anda, dan beritahu Anda apa yang disebut negeri ajaib dunia bawah. Kaisar Simei mencium daun telinga Qin Chen dengan ringan, dan berkata dengan suara lembut,
napasnya langsung masuk ke telinga Qin Chen, mati rasa, tidak dapat melepaskan diri. Dunia bawah ini terlalu pahit. Orang-orang telah mengalami 3 bencana dan 9 bencana dalam hidup ini, dan mereka sudah sangat lelah, tetapi setelah kematian, mereka harus datang ke dunia bawah ini untuk bereinkarnasi. Di kehidupan selanjutnya, mereka akan terus menjadi sapi dan kuda, atau mereka akan berada di sungai kematian. Berjuang untuk menyingkirkan nasib reinkarnasi. Tetapi bahkan jika Anda melompat keluar dari sungai kematian dan menjadi pembudidaya hantu di dunia bawah, Anda masih akan diperbudak oleh yang kuat dan berlama-lama. Terlalu melelahkan, terlalu pahit. Alih-alih terus melawan takdir, akhirnya aku berubah jika tidak ada akhir. Kenapa kamu tidak terus bahagia dengan keluarga budak seperti ini, dan tidak pernah memiliki masalah? Kaisar Simei mendekat ke Qin Chen dan berkata dengan lembut. Ya, mata Qin Chen berangsur-angsur kabur, dan laut jiwanya mulai diasimilasi oleh Kaisar Simei, tercemar olehnya, diserang olehnya, dan menjadi bagian dari sumber jiwa Kaisar Simei. Aku datang ke dunia bawah ini, untuk apa kamu begitu keras? Qin Chen bergumam dengan penuh perasaan. Secara bertahap tenggelam. Tidak, salah. Tapi tiba-tiba, Qin Chen terkejut, seolah ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Mengapa saya datang ke dunia bawah ini? Qin Chen bergumam, alisnya berkerut, alisnya penuh rasa sakit, dan dia berjuang untuk bangun. Karena dia ingat bahwa dia memiliki tujuan yang sangat penting datang ke dunia bawah, tujuan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Apa itu? Hah? Di atas aula, ekspresi Kaisar Simei sedikit berubah. Di bawah invasinya, apakah Qin Chen tampaknya bangun? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jiwa supernatural bisa menyingkirkan invasi asal jiwanya? Di bawah kekuatan supernatural dari Kaisar Agung, lautan jiwa Qin Chen, apakah itu King Lian Huo yang kacau atau Istana 10 Kesengsaraan, sangat sunyi dan tidak pernah diaktifkan. Selain itu, dia juga melihat pagoda kuno di kedalaman lautan jiwa Qin Chen, mengambang di sana, memancarkan aura berkabut, tetapi juga tidak diaktifkan. Dengan kekuatan Qin Chen sendiri, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari invasi jiwanya? Ledakan. Kaisar Simei meningkatkan invasi tubuhnya. Rasa sakit di alis Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih intens.